Line telepon 633-9160, juga WhatsApp call 0816-924-924 memberikan opini mengenai wacana dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengenakan biaya masuk anti-dumping hingga 200% untuk barang impor asal Tiongkok dalam rangka melindungi industri dalam negeri. Nah, produk yang rencananya akan dikenai bea masuk hingga 200% ini antara lain adalah produk tekstil, pakaian jadi, keramik, perangkat elektronik, produk kecantikan, barang tekstil sudah jadi, dan juga alas kaki. Nah, apa komentar Anda, mitra bisnis? Ya, opini saya itu Pak Menteri kan mewacanakan ya, baru wacana. Tapi wacana itu kan pasti udah dikaji ya, udah dikaji ulang, baik dari penasihat-penasihatnya maupun pendapat-pendapat para ahli. Dan tujuannya adalah untuk melindungi produk dalam negeri, artinya pengrajin-pengrajin dalam negeri. Saya rasa kalau tujuannya sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, saya rasa kita masyarakat Indonesia harus mendukung hal itu. Kalau memang benar-benar tujuannya untuk itu, jangan lihat dari satu sisi saja ya, kita harus lihat dari berbagai macam sudut pandang, karena pengrajin-pengrajin kita ini diserbu oleh produk-produk yang harganya sangat murah. Memang kita akui sangat murah, tetapi ingat bahwa di Indonesia ini banyak juga pengrajin, pengusaha yang terancam, dan akibatnya adalah banyak juga yang nanti di PHK kalau sampai produk dalam negeri itu tidak bisa dijual, dan orang tidak mau beli, otomatis pengaruhnya adalah ke karyawan dan keberlangsungan hidup, termasuk keberlangsungan hidup suatu bangsa. Bisa juga bukan hanya mikro ya, ini makro juga sangat berpengaruh kepada ekonomi makro nantinya. Mengenai kebijakan Menteri Perdagangan itu dari penelpon yang sebelumnya itu betul, anggapan begitu. Jadi memang kalau kita membiarkan itu barang-barang Cina yang begitu murah dan bagus masuk, tenaga kerja kita akan kena dampak ya. Tenaga kerja berdampak, perusahaan-perusahaan berdampak, akhirnya ke negara juga. Jadi saya setuju ya dengan itu. Oke, untuk masalah ini kalau saya pikir tuh nggak bisa dilihatnya cuma dari segi perdagangannya aja ya. Sekarang kita bicara industri dalam negeri. Kita udah tahu dalam beberapa waktu ini, khususnya awal-awal, industri alas kaki banyak yang berguguran ya. Semua pindah ke luar negeri sourcingnya. Belakangan ini produk tekstil mulai pertumbangan. Itu masalahnya karena apa? Karena kan masalah upah yang tinggi, betul nggak? Nah, jadi harus dilihatnya secara keseluruhan gitu. Jadi bisa dibilang, melindungi industri dalam negeri, tapi industri dalam negerinya sendiri dari pemerintah tidak bisa memberikan kondisi yang kondusif gitu. Ya, contohnya itu upah buruh yang naik terus, buruh yang demo terus. Pengusaha juga mikir jadinya, Bu, daripada saya pusing-pusing produksi di sini, saya beli jadi aja, saya tinggal jual. Betul nggak? Nah, itulah coba yang pihak yang berkepentingan mikirnya secara menyeluruh gitu. Jangan dipikirnya ini cuma bidang perdagangan doang, kasih margin doang, bukan itu. Ya, begitu aja, terima kasih. Kuli bangunan curi kusen, kalah bersaing naik 200%. Ini Zulkifli kalau nggak salah dari Pandai. Wah, kacau. Ya begitu lah. Kita bisa membuktikan dari orang partai gitu lah. Udah nggak? Mutu partai sesuai gitu. Gimana sih? Ya nggak? Tiongkok kan hanya mendukung, membantu masyarakat kita menengah ke bawah. Benar nggak? Barang dia nggak jelek amat. Kok saya juga banyak pakai seperti golok, jam dinding bagus kok. Kalau Tiongkok ya, kalau masuk ke Amerika, ke Eropa bagus, tapi harga kan mahal.
Saya kan pada ketemu orang Tionghoa waktu dia datang ke ekspor ke FPNJ ya. Karena selesai ada harga, ada barang, saya bisa bikin, cuma sini sanggup beli nggak? Cuma pejabat kita kadang-kadang mana enak aja tuh nggak? Ya itulah, kadang-kadang ya gitulah. Pejabat kita sekarang kasih peraturan nggak mikir dulu. Ya, terima kasih Ren. Kalau menurut saya sih nggak usah keras-keras lah sama Tiongkok. Kita kayak ya kalau pemberi biaya cukai biayanya nggak usah sampai 200% lah. Nanti kalau dihajar balik mati kita. Ya, oke. Hari ini punya tema. Saya pikir kebetulan salah satu produk yang tadi disebut itu saya tahu persis. Jadi menurut saya tentu kita harus hati-hati. Bukan tidak boleh. Ini ada dua yang dikenakan, yaitu satu BMTP dan satu BMAD. BMAD ya, betul. Betul, ada dua. Sebelumnya itu sebenarnya udah ada BMTP, tindakan pengamanan. Dan ini kan AD kan, anti dumping. Jadi pemerintah harus fair. Dalam hal ini kalau BMAD itu berhubungan dengan KADI, kalau BMTP itu berhubungan dengan KPTI. Nah, mereka melakukan surveillance maupun audit di sana. Tentu sebelumnya udah ada yang menginisiasi. Lantas mereka melakukan pengecekan. Kalau memang benar-benar ada indikasi sesuai aturannya, ya silakan kenakan. Tetapi ini jangan sembarangan. Karena Cina pun mereka tidak akan terima kalau kita asal-asalan. Contoh seperti apa sekarang ya? Ya, yang dikatakan tekstil itu kan Menkyu kan udah taken. Kemudian pakaian jadi ini hati-hati. Karena Indonesia bisa digugat, Anda punya negara nggak bisa protek barang ilegal masuk. Karena Anda nggak bisa protek, kenapa Anda mengenakan saya anti dumping atau tindakan pengamanan? Ini hati-hati. Kemudian ada satu produk lain juga yang saya tahu persis, memang udah ditelusuri, ternyata memang dijual di negara dia dengan dijual ke ekspor sampai di Indonesia jauh lebih murah di kita. Dan seperti itu boleh dikenakan BMAD. Itu harus fair dalam hal ini. Saya pikir bukan karena dia Cina membalas atau enggak, bukan itulah. Karena Indonesia bukan seperti Amerika. Dari sisi politik memang mereka mengenakan itu karena ada faktor politik yang jelas. Tetapi Indonesia harus fair. Artinya di Mendaknya itu harus benar-benar mereka bisa memberikan bukti yang clear kalau mereka mau mengenakan BMTP maupun BMAD. Kalau enggak, tentu dari Cina mereka bisa marah. Mereka harus sembarangan. Jadi saya kira lebih baik hati-hati aja bro. Bentar lagi penyiar akan masuk. Bentar lagi gue bicara bukan dengan Bro Benny lagi, Bro Ben Asui. Sebentar lagi bingung deh. Jadi inilah kira-kira yang situasi yang terjadi. Jadi silakan aja pemerintah lakukan yang fair. Yang penting hati-hati ya Pak ya. Betul, hati-hati. Dan tentu Indonesia itu bukan hanya karena nama besar Cina lantas kita nggak berani, enggak juga. Harus teliti dengan bukti yang jelas. Saya kira gitu. Iya, ini mau memberikan pajak 200% sama negara Cina ya, menurutnya ya, dengan alasan dumping ya. Tapi nggak dilihat yang barang ilegal masuk dari Cina selundupan. Elektronik, tekstil, keramik yang selama ini diribut-ributkan, ada dumping di keramik. Ada dumping di tekstil dari dulu sampai sekarang. Coba lihat di pasar ya, kalau bisa di pelabuhan lah. Itu kan ada barang-barang mereka udah masuk dari dulu. Itu yang baru kecil-kecil, belum yang gede-gede. Jadi ini kita kan masalah ekonomi kita. Kenapa kok produk kita tuh tekstil misalnya, keramik misalnya, kok kalah bersaing produk Cina? Dari sebelum kita selidiki tentang dumpingnya, sebaiknya kita teliti dulu tentang barang selundupannya dulu. Itu kalau ke Batam, dari cari minuman yang paling modern, yang paling itu sampai elektronik, mobil aja diselundupin, dirakit di Indonesia, dijual ke lain, kemungkinan itu ada dari dulu. Itu tidak berpajak. Lu mau ribut-ribut dumping, ya kalau memang berani ya. Kalau ternyata hanya gertakan gimana? Kan rakyatnya kecewa kan gitu. Ternyata PHP, dikirain balik beneran ya ternyata gitu. Jadi ini memang negara kita memang itu serba wacana, kelihatannya wah pahlawan, wacana kelihatannya wah setinggi langit muluk-muluk. Tapi nanti prakteknya belum tentu begitu. Kemungkinan itu. Terima kasih teman-teman.
Ya, kalau dari tekstil saya kurang begitu paham ya. Setahu saya sih kita masih impor ya kapas ya. Kalau kapas masih impor. Jadi kalau misalnya kita mau bebanin ke kapas yang kita impor juga jadi tambah mahal juga kan. Iya, bingung juga tuh kan. Sementara kita industri di kita ini masih belum berkembang gitu loh. Jadi sementara kebutuhan ada ya dari jadi gimana kita kalau mau menstop kebutuhan ada, akhirnya kita harus beli yang mahal dong. Nah, buatan negara lain yang mahal. Nah, ini nggak ada solusi juga gitu loh. Menurut saya sih, kalau kenyataannya emang ada sih yang ilegal itu kan, yang ya itu LDL gitu-gitu kan. Nah, ya itu harus, ya itu mereka juga yang kasih lewat gimana tuh? kayak orang dibiarin jualan nih, minta duit, udah itu pas ditangkap kena lagi minta duit lagi. Iya, kalau nggak salah belum lama ini saya dengar juga, kalau nggak salah Menteri Perdagangannya juga ya memberikan izin barang-barang apa. Nah sekarang dia yang sudah memberikan izin, sekarang dia mau ban lagi dengan cara begini, pakai biaya masuk 200%. Eropa aja yang mobil listrik dari China itu aja dia naikin pajaknya 35% kalau nggak salah ya. Sorry, dari 35% jadi 100% atau kalau nggak salah. Itu aja China udah nggak main-main. Ya, ini kalau beneran mau dinaikin 200% jangan main-main lah. Itu kalau barang Indo itu diekspor ke China, misalnya batu bara atau di ban aja ya, itu wah devisa Indonesia tuh bisa kempes. Betul. Jadi itu nggak main-main. Cuman saya herannya sama pejabat di sini ya, dia tuh bukan mengobati penyakit dari akarnya, cuman cuman simptomnya aja yang dia lakukan. Mestinya kalau dia mau begitu, dia berantas dulu oknum-oknum bea cukai yang banyak main, yang Pak Benny tahu kan beberapa hari belakangan ini kan banyak toko-toko yang banyak produk China itu kan lagi di beruber ya. Di TC Mangga 2, di Tanabang, ya kan, mau di beberapa daerah di Sumatera juga, mau di Rahasia begitu. Ya sebenarnya kita juga tahu lah, ini semua karena banyak oknum pejabat tinggi lah, termasuk pejabat tinggi menurut saya main di sana. Jadi kalau pemerintah ini mau membenahi, itu tolong aparatnya dibenahi dulu. Jadi jangan main-main. Maksudnya kalau mau benar-benar berantas, mau bikin rakyat Indonesia makmur, sejahtera, berantas dulu nih para pejabat yang korup. Itu jauh lebih penting daripada pencitraan. Percuma berkoar-koar seperti begini. Coba berani nggak di-ban, dikenain pajak 200%. Itu benar-benar sekarang jangan bilang Indonesia ya, kita jalan-jalan kemana, ke Jepang aja, itu produk China itu banyak. Tapi memang produknya juga lumayan bagus ya. Jadi yang dia masuk juga memang yang agak berkualitas gitu. Itu negara maju loh. Nah sekarang kayak kita negara berkembang, mau nge-ban mana bisa. Itu udah, aduh, kalau menurut saya, makanya saya nggak habis pikir ya para pejabat di sini tuh benar-benar nggak memperbaiki kekurangan kita yang signifikan dari akar masalahnya dulu. Itu korupsinya harus diberantas dulu, baru orang bisa menghormati, bisa orang sadar. Kita nggak bisa memperlakukan kepada orang lain kita kalau tidak kita sendiri memperbaiki diri kita gitu loh. Saya pernah dengar beberapa tahun terakhir lah ya, cintailah produk Indonesia. Nah, ini kan dilema. Sementara pengusaha kepingin ya, pengusaha Indonesia agar produknya itu menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tapi masalahnya kalau kita lihat nih ya, pegawai pajak lah, bea cukai, pejabat,
semua flexing dengan barang-barang brand impor. Iya, betul. Mungkin Pak. di sini nggak ada, ya mungkin di sini nggak ada ya. Mereka menghabiskan banyak sekali uang hanya untuk pamer, hanya untuk memuaskan nafsu dan seterusnya. Iya. Itu salah satu contoh lah ya. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, sebetulnya produk Indonesia itu nggak jelek, nggak. Tapi karena ada biaya tambahan ini itu, termasuk yang mau ya sebentar lagi ya tapera ya. Akibatnya apa? Biaya jadi lebih mahal. Belum lagi masalah pungli, belum lagi masalah ya lain-lain lah. Jadi memang saya lihat ya banyak sekali pengusaha sebetulnya udah capek ya berusaha di Indonesia. Tapi mau gimana lagi? Ya. Seringkali mereka serba salah. Oke, kalau memang mau dinaikkan 200%, ya akibatnya yang pasti adalah inflasi. Inflasi ya. Jadi masyarakat selama ini dengan UMR katakan 5 juta lah, kita ngomong Jakarta ya, untuk membeli bahan-bahan kebutuhan primer lah ya, itu nanti mereka akan kesulitan karena apa? Harga naik. Ya. Nah, kalau harga naik nanti ini kan seperti lingkaran setan. Siapa yang mau jadi setannya nih? Jadi memang seperti tadi banyak sudah dibicarakan ya, pemerintah itu harus mawas diri. Kenapa kok banyak banjir barang murah? Apakah barang murah itu legal semua? Kita tahu ya, ada sepatu bekas yang katanya sampah, mau pakaian, mau sepatu dan lain-lain, sampai di sini dicuci, di laundry, disetrika bagus lagi dijual. Ya jadi akibatnya apa? Memukul industri dalam negeri. Kita sebagai pengusaha dalam negeri pun juga kepingin ya barang-barang kita itu bisa bersaing. Nah itu tadi aturannya lah, pungutannya lah, ditambah kita tahu ya petugas-petugas pun juga main lah ya. Saya tahu tuh, kita semua tahu. Dari mulai hakim, kepolisian, jaksa, mau KPK, bea cukai, pajak, komplit. Semua mereka rame-rame melakukan korupsi, pungutan dan lain-lain. Belum kita ngomong ke daerah ini ya. Ya di daerah itu jauh lebih mengerikan karena jauh dari pusat. Ya jadi harusnya memang pemerintah itu tidak terburu nafsu. Ya, kita kan sangat mengandalkan ya, ekspor kita cukup besar ya ke China ya. Kalau nanti mendapat serangan balik, kita mau kemana? Mau balik ke Amerika? Sekarang sama Amerika dan Uni Eropa belum selesai ini masalah nikel dan lain-lain, belum selesai. Kita mau cari musuh lagi. Ya, saya rasa kita harus lebih bijak ya. Mana yang perlu dinaikkan ya dinaikkan lah. Paling enggak setara lah dengan harga yang ada di Indonesia. Setara ya. Jadi tidak berlebihan. Ya, jangan sampai nanti kita jadi perang dagang ya. Daud lawan Goliat. Ya, jangan sampai seperti ini ya. Saya pikir itu aja. Ya, terima kasih Om Benny. Selamat sore. Kembali lagi, inilah kepanikannya kabinet kita yang digaji oleh rakyat. Utang dimajukan terus, ngutang-ngutang terus, tapi mencari duit dari uang rakyat. Pajak ditambah-tambah. Ya kembali lagi saya bilang, kalau mewacanakan kenaikan 200 biaya masuk ya Mbak ya, 200% ya? Iya, 200%. Menteri Perdagangan. Makanya saya bilang berulang kali, pada waktu sidang kabinet duduklah bersama, bahas bersama, jangan satu sama yang lainnya ini saling menunjukkan kekuatan. Harus mereka bekerja sama, pihak kepolisian, pihak bea cukai, jangan ada pemain sulap. Kalau unjuk kekuatan ya kayak gini, tidak ada sinkronnya, tidak ada kerjasamanya, satu sama lain saling menunjukkan gigi bahwa saya lebih kuat. Anda begini, saya bisa begini. Jadi satu sama lain saling menggigit semuanya. Kalau duduk bersama kerjasama, terintegrasi, lancar semuanya. Tidak ada pemain sulap di lapangan. Takut semua sama penegak hukum. Ya enggak? Jangan rakyat jadi kambing hitamnya semuanya. Ujung-ujungnya
di sana lah, di Raja, di sini lah. Kalau logikanya barang itu sudah lepas, mau diapakan lagi? Dari awalnya dulu dong. Kembali lagi saya tekankan, duduk kerjasama waktu sidang itu bagaimana? Ada gak kerjasamanya antara instansi terkait? Kalau begini terus, rusak negara kita. Ya panik lah mereka, uang nggak ada, nyari uang ke rakyat, utang dibanyakin, bersenang-senang lah mereka. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Kalau dia mau dikenakan 200%, itu Cina pasti balas. Contohnya sudah ada waktu Donald Trump mengenakan tinggi, kan dia balas juga. Dia nggak bodoh-bodoh amat lah. Tapi kita introspeksi sendiri lah. Bahwa memang industri hampir seluruh dunia sih ya, itu kalah efisiensi lawan Cina. Di Cina itu, berarti untuk sampel ya, ini dari pengusaha Cina yang ngomong langsung. Itu pabrik sekelas Essensa itu, maaf sebut merek itu pabriknya itu terlalu kecil dibandingkan volume terkecil itu di Cina. Jadi sekali mereka membakar pakai batu bara atau gas, itu efisiensinya di Indonesia kalah memang, tanpa dumping, tanpa subsidi, tanpa apa, memang kalah segala-galanya. Dan pengusaha Cina kan untungnya tuh marginnya tipis, 1-2% bisnis katanya itu untung sudah sangat bagus. Jadi gimana kita mau lawan raksasa King Kong kayak gitu? Baru kalau di sana kan yang recok-recokin, yang petugas datang, preman datang ganggu pabrik itu kan nggak ada. Kalau di Indonesia, coba-cobalah sekelas RT sama RW atau kepala desa aja, pelakunya minta ampun, berani tutup jalan kalau nggak mau bayar. Belum lagi nanti hari besar datang sumbangan sana, sumbangan sini, belum ormas. Itu kan gimana ya, mengganggu efisiensi kerja gitu loh. Dan pemerintahnya lucu ya, punya polisi, punya itu, tapi kayaknya sama ormas kok takut ya. Dan sekelas kepala desa boleh sesuka-sukanya kok nggak dipecat ya, nggak ada sanksi hukum. Ya sudahlah, jadi penonton aja deh, nggak akan bakalan mau sanksi lah 200%, 1000% tinggal kok, pasti konyol gitu. Terima kasih. Ya, jadi memproteksi kalau betul-betul dicanangkan oleh Menteri Perdagangan itu betul-betul membantu pengusaha lokal ya, artinya yang bergerak di bidang ini ya, dalam negeri gitu loh. Jadi harus betul kita dukung ya, jangan melenceng dari garis-garis haluan yang telah ditetapkan. Itu aja sih. Ya. Pada intinya bagus dalam arti kata proteksi industri dalam negeri dan meminta pihak China membuka semua usahanya di Indonesia, pindahkan sebagian besar usaha di Indonesia untuk barang-barang yang dilindungi tersebut. Tapi saya ada beberapa kenalan orang China, pada waktu mereka masuk ke Indonesia untuk membuka usaha secara online, katanya OSS oke. OSS seperti, tapi realisasi di lapangan mereka tetap harus bertemu muka dengan pejabat Pemda setempat. Nah, disitulah masalah. Artinya mereka direcokin ini dan itu, banyak sekali hal-hal yang tidak diputuskan oleh pusat, tapi Pemda setempat memberlakukan ini dan itu sehingga mereka gerah ya, gerah. Jadi artinya kerja misi ini harus teamwork dari seluruh jajaran aparat kementerian yang berlaku, termasuk bea dan cukai. Kenapa? Kalau tarif ditinggikan, tapi ini menurut saya berdasarkan pengalaman puluhan tahun, ini menjadi kesempatan baru buat bea cukai. Nantinya barang-barang yang sebetulnya tidak kena pajak tinggi, bea cukai bilang ini termasuk. Nah, jadi artinya membuka peluang untuk bermain buat pihak bea cukai. Sekali lagi, harus sinergi semua kementerian dan departemen, harus sinergi jadi satu. Baru misi ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, kau ini sih sebenarnya memperberat. Sebenarnya saya pengen tanya gini, oke, 200% untuk barang import yang dari China, dari Vietnam atau dari manapun itulah, ya. Saya mau tanya siapa yang pilih barang-barangnya yang mana, KS code yang mana, itu siapa yang milih? Itu kan Menteri Perdagangan juga memperdak juga, Departemen Perdagangan mungkin dengan kong kali kong dulu sama pengusaha yang diuntungkan dengan adanya ini. Saya kasih contoh satu hal gini, bahan baku untuk sofa, untuk pembuatan sofa itu adalah fabric.
Nah, fabrik ini itu di China itu sangat, itu ratusan yang bikin pabrik ini, sehingga fabrik mereka tuh sangat sofa mereka tuh sangat highly kompetitif di dunia. Salah satu yang paling bagus dan juga paling termurah. Karena jualan sofa itu basically lebih banyak fabriknya itu bagus sekali mereka, yang leather, yang synthetic leather dan sebagainya. Nah, di Indonesia itu hanya ada 2 pabrik yang memproduksi fabrik ini, hanya ada 2, dan 2 ini praktik itu nggak bisa menyaingi keragaman fabrik dari China. Nah, yang lucunya Indonesia itu fabrik kita nggak boleh import fabrik dari China, itu dilarang. Jadi nggak ada tuh import fabrik dari China leather. Mungkin yang kucing-kucingan, yang Spanyol ya mungkin ada, tapi secara resmi kita nggak boleh. Tapi import sofa yang dari luar, dari China, dari Vietnam, dari Thailand dan sebagainya, itu gampang-gampang aja tuh masuknya tuh. Itu biaya masuk palingnya cuma 5% atau berapa lah. Intinya bebas masuk lah. Jadi kita import sofanya nggak dilarang. Tapi kalau kita produsen dalam negeri kalau mau berusaha untuk compete dari segi kualitas material dan sebagainya, nggak bisa, karena kita terkendala, kita nggak bisa import fabriknya dari luar. Kita hanya bisa beli dari yang di dalam negeri, which is cuma ada 2 pabrik yang memproduksi itu. Jadi sekali lagi ini kadang-kadang negara kita tuh kadang-kadang lucu sekali gitu, sangat lucu. Jadi orang yang industri kita di dalam negeri itu mati semua, makanya begitu, karena peraturannya itu nggak jelas semua, mana yang mau diprotes, mana yang mau dipilih dan sebagainya. That's why saya selalu bilang, begitu regulator sudah bekerja sama dengan pengusaha, itu udah cilaka lah, itu yang sangat berbahaya sekali gitu. Ini adalah salah satu contoh yang sangat bodoh banget. Kita nggak boleh import untuk untuk kita bisa compete ria di dunia, untuk supaya kita punya sofa juga bisa menyaingi keragaman sofa dari China atau dari mana. Tapi import sofa yang mereka dibiarin bebas saya masuk ke sini. Saya kasih contoh, itu di jaringan furniture terbesar di Indonesia, itu adalah adik perusahaannya yang merah-merah itu inisial A ya, yang ini I inisial biru, yang biru-biru inisial I ya. Itu semua kalau boleh cek itu sofanya dari mana, kemudian juga furniture dining table itu dari Malaysia, itu bebas masuk banget. Jadi that's why industri kita nggak bisa compete. Kenapa? Karena import barang jadinya tuh bebas sekali ke sini gitu loh. Nah, itu kan pengusaha naskah ya, jadi kita udah tahu bahwa backing-backingnya di belakang juga dari mana gitu, tahu aja gitu. Pemerintah mau terapkan 200% pajak, apa sanggup mencegah penyelundupan yang akan lebih marak? Jangan jauh-jauh aja, sepatu bekas aja sampai hari ini masih amburadul di mana-mana, di online itu semua dijual gopecking. Adidas yang asli itu 500.000 itu bekas itu, ya kan? Baju-baju bekas itu aja nggak bisa diberantas kok, ujung-ujungnya di bea cukai semua itu. Kalau bilang penyelundupan masuk barang segede gajah gitu berkoli-koli mereka bisa masuk kan aneh. Ya kan? Iya. Jadi kalau lu mau kasih 200%, kalau dibalas Cina nggak apa terjengkang kita? Apa kuat kita lawan Cina? Ekonominya begitu. Jangankan Indonesia mau terapkan 200%. Cina mah nggak pernah takut. Amerika aja dihajar habis kok sama mereka, ditarung habis kok. Apalagi kita negara yang baru mau bangkit. Yang paling penting tuh hukum itu ditegakkan, bea cukai dikunci dong, ya kan? Dia harusnya yang nyelundup. Nah, hukumannya apa? Mati atau apa? Semua mah dimaterai simsalabim, suaranya tenggelam hilang tuh semua. Nah, ada berita itu, ya kan? Jadi pikir-pikirlah, aduh ini kacau, kabinet sudah mau berakhir, begini begono, banyak buat gaduh itu menteri-menteri itu. Ya kan, obo-obo ITC Mangga 2, orang sudah beli kok. Saya sudah beli di sini, sana saya jual lagi, saya ditangkap. Dasar hukumnya apa? Nggak ngerti. Sekarang saya beli di Pas FN tuh barang import, saya nggak tahu legal ilegal. Saya diobo-obo.
Kan salah alaman itu, suruh sekolah hukum dulu itu kacau banget itu. Manusia-manusia bodoh itu semua itu. Ya kan? Iya. Jadi kalau jujur, mau bagus, ya kan? Silakan jalanin. Yang paling penting pintu bea cukai. Semua duit kok meja-mejanya. Teman importir saya bilang tambah peraturan baru, tambah kacau. Bagusan kayak dulu simsalabim satu meja selesai semua. Tambah meja, tambah duit katanya, hilang lebih banyak. Terima kasih. Mau naikkan 200%, taruhan deh sama saya. Itu Menteri Perdagangan itu. Saya pernah foto sama dia bersama. Jangan kalah bersaing karena kita itu produksinya nggak bagus. Tenaga kerja itu nggak mantap, malas. Hasilnya dikit. Lawan Cina, aduh aku sering ke Cina itu. Nggak bisa lawan dah. Mereka tuh kerjanya tuh getol. Cina itu pantang miskin, tidak memiskin. Jadi dia kerja tuh berapi-api, kerjanya getol, barangnya murah. Kalau mau produksi dalam negeri sini, nah mungkin satu celana dalam itu bisa 20.000, 200.000 kan. Cina 20.000 cukup. Itu bantu rakyat kecil itu Pak Menteri itu nanti saya teleponin dia, 2 tahun mau teleponnya itu. Gila itu. Baiknya Pak Menteri tidak usah pikir macam-macam. Waktunya tinggal 2-3 bulan lagi. Jadi biar pemerintah yang baru aja nanti yang atur. Sekarang jalanin yang ada. Peraturan apa ini mah diobok-obok. Dulu obok-obok partai ya, diobok-obok. Sekarang obok-obok rakyat, hidupnya rakyat. Gitu doang. Yaudah ya. Baik. Ya itu nggak bisa lah. Karena apa? Negara ini dunia ini udah global, udah globalisasi. Nggak bisa lagi tuh ditahan-tahan seperti itu. Itu zaman dulu. Ini kan dunia ini udah zaman global. Gimana mau mempertahankan barang orang ke luar negeri? Semua itu nggak bisa dicegah-cegah, kecuali melakukan persaingan yang sehat. Yaitu Indonesia harus berubah sikap, bukan dicegah-cegah seperti itu. Ya Menteri Zulkifli Hasan tuh itu zaman Orla itu, zaman Orde Lama itu, nggak berfungsi itu. Karena globalisasi menunjukkan bahwa semuanya itu harus bersaing. Menurut saya kalau import murah itu sebetulnya yang menikmati itu rakyat kecil. Kalau kelas atas pasti tidak mungkin beli barang murah-murah. Jadi kenapa harus dibuat 200% gitu importnya? Alasan pengusaha tekstil itu bangkrut sebetulnya mungkin bukan hanya dari import itu, tetapi upah buruh yang tinggi, kerja buruh yang tidak efisien, demo-demo mulu, mungkin lebih menguntungkan bila tidak di Vietnam gitu. Masalah soal tekstil import, ini makanya kan bingung. Saya juga kebenaran kecimpung di bidang tekstil. Iya kan, kebenaran saya juga ada di Mangga 2, di Tanah Abang pun ada. Tapi saya tidak main barang import, barang lokal. Titik permasalahan bolak-balik itu seperti Pak Mahfud bilang, atasnya tumpul, bawahnya tajam. Itu udah permainan zaman dulu, zaman kuno. Kalau cerita wayang, zaman Gatot Kaca turun ke Kayangan gitu loh Pak. Iya, jadi kalau saya pikir-pikir, kalau saya jujur ngomong, boleh ngomong, iya kan. Ini sebenarnya itu lagu lama jadinya. Permainan itu sudah biasa, borongan Mbak. Jadi Mbak Nina tuh, jadi mereka kalau beli, jujur ngomong, mereka saya dengar dari importir dan dinawarkan saya. Mau nggak? Pokoknya borongan 1 kontainer berapa? You mau bayar. Pokoknya tahu beres, tahu terima di Indonesia, tahu tempat you punya gudang. Dia ngomong gitu. Pokoknya semuanya all in, include semua termasuk cukai, segala macam-macam, segala biaya apa. Dan juga dia membantu ada orang di sana yang bagian produk, yang mengontrol. QC-nya pun dilihat kualitas kontrolnya sampai di mana, bagaimana, perjalanan yang bagaimana, ada di mana, bagaimana. Mereka belum ada, ya sorry saya ngomong kayak sindikat seperti narkoba aja, seperti judi online. Iya kan, tidak akan bisa gampang diberantas. Kalau penyakit bukan kanker orang 2 tahun mati. Tapi kalau ini tumor setengah ganas.
Tidak ganas tapi setengah ganas. Iya, jadi itu aja sedikit saya komentar. Tidak semudah yang diucapkan, semudah yang Menteri Kejaksaan Agung segala operasi pas. Dengar katanya kelihatannya ada tim khusus nanti mau datang ke sini ke daerah Mangga 2 ITC. Dengar kabarnya, dapat info. Sudah seminggu perdagangan mati, Mbak Dina. Jadi ITC mati total. Percaya atau tidak percaya, saya ada video kalau perlu saya kirimin gitu loh. Iya, banyak tutup udah. Mereka takut sendiri, was-was. Soalnya atasnya dipegang. Nah ini yang tengah-tengah sama ekor-ekornya semua pada goyang kayak cicak gitu loh, goyang-goyang terus dia. Bingung. Karepmu dewe kalau orang Jawa yang yang pagi tadi pagi cinta orang Jogja. Betul, prihatin sekali santri kita Novi Basuki kan berbicara. Jadi kalau di Tiongkok alasannya kenapa mereka mau maju. Kalau di Indonesia alasan mau majunya karena takut kaya, takut pinter. Itu saja anak mama. Itu mengekspresikan yang membuat peraturan entah itu Menteri Perdagangan dan sebagainya itu dia tidak mengerti bagaimana kondisi Indonesia. Itu. Jadi setelah puluhan ribu karyawan kena PHK, pabrik tekstil sudah puluhan tutup, dia baru sadar. Sebelumnya pingsan. Nah, kalau memang mau meningkatkan efisiensi kerja daripada semua perusahaan supaya bisa lebih efisien, bisa bertanding di internasional, dia harus perlahan-lahan bagaimana gitu kan. Jadi bukannya import dibuka blak, habis gitu dikasih limit 200%, kan susah. Bagi pekerja sudah belepotan, perusahaan belepotan, dia enak aja bikin aturan. Tapi belum lagi dampak daripada 200% itu apa? Gitu. Jadi tidak kesannya nggak membangun. Kalau mau membangun Indonesia, dia tahu kondisi sekarang nggak efisien. Gimana caranya membuat supaya efisien bertahap? Supaya pengaruhnya nggak kayak begini. Sekarang puluhan ribu orang nganggur di PHK, terus gimana dia? Enak aja. Saya pedagang juga di Pasar Pagi Mangga 2. Itu kita kan pedagang ini resah banget ya. Katanya ada razia, akan diserbu gitu sama polisi. Kita juga jadi resah banget dari Tanah Abang nih ya, Tamsid, ITC Mangga 2. Udah berapa hari nih? Udah seminggu dari Jumat kemarin. Maksudnya apa sih? Mau diserbu gitu, mau dirazia? Kita nih baru mau bangkit loh dari pandemi. Kita nih juga udah habis-habisan. Maksudnya mau apa? Kalau memang mau dirazia, kenapa nggak di Tanjung Priok itu dirazia? Yang pedagang-pedagang seperti kita nih mah udah hidup segan mati tak mau. Masih mau diobok-obok begini. Resah, takut. Apa yang bisa kami perbuat? Sementara banyak pendatang yang dari Cina sana yang menyewa gedung, gudang. Saya lihat mereka aman-aman aja. Maksudnya yang dari jualan alat dapur sampai sapu lidi semua. Apakah mereka itu pernah disidak? Ini ya, aku sependapat begini aja gini nih. Kalau namanya kebijakan itu harus hati-hati. Kalau impor masuk 200% itu kan nanti masa kita yang berpenghasilan rendah nggak bisa belanja. Itu kan itu harus dipikir. Yang penting itu birokrasi kita itu kan semua lini itu nggak, saya perhatiin ya nasionalis itu nggak punya jabatan, dikit lah, dan jangan tahunya duit ya kan, di laut duit. Yang penting perbaiki aja birokrasi kita, jangan semuanya duit. Mau buka usaha juga kan udah selesai prosedur duit kan gitu. Jadi kita kurang bisa bersaing karena pejabat kita kurang nasional.
Itu yang diperbaiki karyawan kita, pejabat kita. Kalau perusahaan ya karyawan kita. Kalau mau maju ya itu ya perusahaan kita. Nggak usah nyalain orang lain lah gitu. Kita perbaiki diri kita, birokrasi kita, ya kan. Jadi semuanya itu disiplin. Yang nggak disiplin ya dipecat lah. Gitu. Menteri Perdagangan ini agak berbahaya ya. Karena apa? Menurut saya gini, kita bisa lihat aja ya. Banyak pengalaman dari di luar negeri ya, seperti Eropa misalnya, dia menaikkan pajak mobil listrik dari Cina, itu dia kena ini juga perang dagang dari Cina, dan efeknya luar biasa, terutama pada Jerman. Itu efek mobil Jerman itu yang ke Cina langsung kena peningkatan pemeriksaan dan pajaknya juga dinaikkan, termasuk minuman dari Eropa. Itu sangat berbahaya. Perang dagang itu untuk melawan Cina itu, menurut saya, bukan saya besar-besarin Cina ya, tapi menurut saya kita harus mempertimbangkan dengan bijaksana. Apakah itu solusi yang terbaik? Perang dagang nantinya itu berbahaya. Nah, menurut saya kalau memang Indonesia ini mau meningkatkan nilai ekspornya itu, Indonesia punya nilai-nilai yang kompetitif kok. Seperti nikel itu sangat kompetitif di luar negeri. Dan banyak lagi komoditi dari Indonesia yang menurut saya itu sangat kompetitif. Kalau yang dari impor itu memang harus dibatasi, ya. Tapi dengan catatan bahwa Indonesia mampu menghasilkan di dalam negeri nggak? Atau paling tidak dia harus men-trigger industri di dalam negeri supaya adapt untuk orang luar investasi di luar. Orang luar itu mau investasi di Indonesia jika situasi kondusif dan kebijakan pemerintahan itu baik untuk mereka gitu loh. Nah, ini yang jeleknya apa? Kita ini seringkali kebijakan ganti pemerintahan, ganti kebijakan. Sekarang kan tidak menghargai sesuatu yang komitmen yang sudah dihasilkan, itu bahaya banget. Artinya ya menurut saya memang harus banyak pemikiran lebih mendalam ya untuk hal-hal seperti ini ya, saya kira itu. Iya, ini saya ingat betul ini. Pada waktu saya pertama kali ke Jogja tahun 85, waktu saya dikasih uang oleh ibu saya untuk sarana kuliah beli sepeda jengki yang RRT gitu. Kualitasnya bagus, awet, betul itu. Saya beli. Wah, memang harganya mahal waktu itu. Yang tidak RRT itu tidak bagus, harganya murah. Nah, sekarang silakannya barang RRT itu kualitasnya bagus, harganya murah. Sedang barang-barang Indonesia kualitasnya jelek, harganya mahal, mana bisa bersaing. Ya karena itu orang-orang Cina sana itu kan kreatifnya tinggi, produktivitasnya tinggi, tes kerjanya tinggi, kemudian pasokan industrinya itu, rantai industrinya itu efisien, biaya produksinya murah. Nah ya kita ya jelas kalah bersaing, apalagi kalau impor dari sana itu impornya 5, masuknya 10 catatannya. Lah itu karena orang Indonesia kan suka tutup mata. Itu biaya cukai itu. Lihat cukai Jogja kemarin tuh yang duitnya banyak itu. Gajinya berapa tuh pegawai? Iya. Saya sudah aja ada sepanjang impornya itu sesuai aturan, tidak dimanipulasi jumlahnya, terus harganya juga pajaknya yang wajar sehingga produksi dalam negeri juga bisa bersaing. Itu saya setuju. Tapi kalau dinaikkan segitu banyak sementara manajemen ekspor impornya tidak bagus, banyak bolong-bolong, ya itu malah menambah ruwet itu. Ya kita itu memang kok banyak lembaga yang nggak berfungsi. Ada masalah, tiba masalah bikin satgas judi online, pemberantasan. Polisi sudah kerjanya udah tahu itu melanggar kalau nggak diproses. Sekarang satgas mafia impor udah tahu kalau nyelundupkan itu sudah jelas tugasnya, kok nggak diberantas, bikin satgas biaya lagi. Malah ya enak dan pejabat dapat ongkos, dapat biaya, dapat donor lagi, dapat operasional lagi, lebih besar dari gaji malah itu. Ya senang lah memang bikin satgas. Saya juga pernah jadi satgas. Jadi iya,
saya setuju dengan pendapatnya. Ya, intinya yang dia mau sampaikan adalah awas balas dendam dari Cina. Nanti kalau ekspor kita ke Cina dibatasi juga, dibalas pajaknya, mampus nggak kita? Mau berapa sawit, kayak mau nikel, mau segala macam. Karena ekspor kita terbesar di antaranya ke Cina, Amerika. Itu yang dilakukan Cina kepada Eropa ketika membahas mobil listrik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, motivasi Zulkifli Hasan ini menaikkan membuat kebijakan anti dumping. Itu penyebabnya adalah banyaknya industri-industri kita di bidang tekstil yang gulung tikar, banyak melakukan PHK. Konon kabarnya penyebabnya adalah masuknya barang-barang impor ilegal atau yang dumping ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, andai kata itu diberlakukan, bagaimana dengan pengawasan dan penegakan hukumnya? Kalau mereka yang main mata, ya sama juga bohong. Tetap aja industri kita tekstilnya tetap hancur, korupsi tetap jalan terus. Dan sebaliknya kepada Republik Rakyat Tiongkok, berarti lah saya nggak mau menyebut Cina ya, itu juga 1,4 miliar jumlah penduduknya. Kan tidak semuanya baik. Mereka memberantas korupsi juga masih ada aja kan koruptor di sana kan, yang dihukum mati terus, jalan terus. Jadi secara natural, secara universal, masyarakat itu ya ada yang baik, ada yang jahat, siapapun dia. Mau Cina, mau Amerika, mau Eropa, mau Indonesia, apalagi. Jadi harus ada pengawasan dan penegakan hukum yang keras. Ini menteri kita ini nggak tahu ada apa ini ya. Kok kayak makin lama pemerintah kita ini kok makin gila ini. Kemarin-kemarin di Tanah Abang ribut-ribut TikTok Shop tutup. Akhirnya tutup, malah bukan makin rame lagi, Tanah Abang sepi. Nah sekarang ini mau di kebijakan bilang mau naikkan pajak 12% untuk produk impor Tiongkok. Ini seperti mau mematikan usaha dagang yang UMKM dan pedagang-pedagang yang simple gitulah. Ini menteri kita ini kok kayak makin menggila pokoknya ini. Ya harusnya cari solusi yang benar dong. Jangan hanya langsung ngomong 200% pajak apa semua. Ini mau jadi apa negara kita ini? Kita aja orang biasa-biasa gini aja udah bayar pajak sesuai dengan aturan pemerintah. Tapi pemerintahnya kayak begini, jadi bukan bikin makin maju lagi negaranya. Di sini bilang mau pancing investor, tapi malah aturan sana, aturan sini, persuit sana, persuit sini. Jadinya ya pasti ya kabur dong. Terima kasih. 200% bukan main tuh saya lihat. Ya seperti Ibu tadi bilang, Amerika aja kan repot. Soalnya barang masuk yang impor, saya dibikin istilahnya penanganan begini nggak setuju gitu loh. Dalam arti kata bahwasanya ada barang-barang yang impor kita memang butuh, bukan saya doang, mungkin ada juga siapa, karena harganya agak relatif ringan gitu loh, daripada kita beli barang yang kadang di dalam itu bagus sih, kita mencintai dalam negeri sih bagus sih, cuma kadang-kadang barangnya tinggi harganya, terus kadang-kadang apalagi barang yang kita pesan ke perorangan tuh harus custom, repot. Nah, saya ngalamin juga hal begitu. Jadi kalau bisa hal-hal begini tolonglah dipertimbangkan. Kalaupun ada biaya masuk jangan sampai 200% lah gitu. Jangan sampai kaget begitu loh saya. Gitu. You itu jangan ikut-ikut Amerika. Amerika itu kan sebetulnya membohongin aja bahwa dikasih apa 200% segala macam. Itu kan karena pemerintahnya nggak punya duit. Jangan pemerintahnya nggak punya duit terus ngompasin rakyatnya dengan biaya masuk 200% segala macam. Akhirnya perekonomian juga makin kacau gitu loh. Gitu aja deh. Makasih. Ya, malam Bung Anto. Silakan nih, pendapatnya gimana nih? Gini ya, kalau politisi dibuat menteri ya itu kinerjanya. Bukankah nanti berapa bulan lagi ya, Oktober, November. Oktober, November, 3-4 bulan lagi pemilu, pilkada. Butuh duit dong. Masa nggak ngerti sih Ya itu, kalau dia berani dan dia benar, seharusnya
ke pelabuhan. Ke pelabuhan, jaga tuh pintu-pintu pelabuhan. Kerahkan tuh partai PAN untuk jaga semuanya. Tahu nggak, aku ceritain nih ya, sampai kayak gini liatinnya. Dia sidak ke ITC, itu udah kemarin-kemarin sidak ke ITC. Hari ini ITC tutup. Gimana? ITC tutup, kasihan kan? Terus kemarin waktu jamnya Mbak Nena, saya ada dengar ada ibu-ibu satu namanya Bu Ani, dia marah-marah, kalau berani itu, kalau mau itu ke pelabuhan. Bener toh? Kita ini apa? Kita ini teman pedagang apa kayak gini-gini? Ya iya, saya udah sebelumnya itu saya udah ngomong kalau berani itu ke pelabuhan. Jangan pedagang kecil yang nggak tahu apa-apa, yang cuma mencari makan, terus mau kamu hantam, terus nanti belum Satpol PP-nya yang ikut-ikutan. Tahu nggak kemarin itu sampai ke pasar-pasar juga ya, mejeng-mejeng foto-foto bahwa itu kadernya dia yang koruptor, yang baru keluar selebritis yang koruptor, yang udah pernah di penjara, terus cengingisan gitu, foto-foto. Bayangin sampai di X itu anak-anak ngoloin, memalukan, iklan koruptor, katanya iklan narapidana. Nah, hal kayak gitu gimana, bayangin. Terus hari ini ke Jaksa Agung, minta bekerja sama dengan Jaksa Agung. Setelah beredel semuanya, terus minta Jaksa Agung. Ngapain kayak gitu? Tugasin aja udah ke pelabuhan ya toh, tongkrongin ke pelabuhan. Terus orang yang di pasar tuh jangan diutak-atik. Pasar itu kan cuma terima kalau ada, kalau nggak ada dia ya sudah ya kan. Terus habis itu kalau memang itu emangnya bisa menyelesaikan masalah. Masalahnya kan di sini ini industrinya gagal terus karena udah labor quality-nya nggak produktif, terus korupsinya gede, punglinya banyak, high cost ekonomi. Terus gimana bisa ngelawan sama China? Coba dengar China korupsi gitu aja langsung udah penggal tuh kepala. Kalau di sini masih punya hak asasi manusia yang nggak boleh ditangkap dulu, nggak boleh gini, nggak boleh, ya Allah ampun, nggak ngerti. Nah sekarang kalau mereka sampai ITC itu tutup semuanya. Tadi pagi ada yang posting, jadi ibu ini nelpon itu menunjukkan kebenaran apa yang saya katakan. Terus tadi pagi ada yang posting di TikTok mengatakan ITC pada tutup. Ditunjukin memang banyak yang tutup kayak gitu ya. Nah ini kan berarti menyusahkan orang kan, padahal ekonomi kita itu retailnya lagi nggak baik-baik saja gitu ya. Nah terus ditambah kayak gini lagi, mempersulit orang, itu emang nggak dosa atau gimana? Terus Pak Jokowi itu kok diam aja sih menterinya kayak gitu? Terus pertanyaan saya berikutnya lagi, 200%. Iya bener, 200% mau. Gini ya, saya mau nanya ya, berapa 30 sekian persen ekspor kita itu, maksudnya hasil ekspor kita itu ke China loh. Jadi duit kita itu dari China itu 30 sekian persen itu tiap bulannya. Nah pertanyaan saya, 95% nikel ore itu diekspor ke China. Terus sarang burung walet itu hampir 100% diekspornya ke China. Terus buah-buahan yang serikaya lah, yang mangga lah, yang apa kayak gitu, durian lah kayak gitu-gitu, itu semua diekspor ke China. Terus emang mau ya dibalas? Saya nggak ngerti. Gini loh, kalau memang benar, tangkap. Kalau memang yang nyelundup kan memang salah ya, nyelundup kamu nggak boleh dong nyelundup ke negara orang. Itu benar, tangkap aja. Tapi jangan rame-rame model kayak gitu. Terus yang di
apa yang diuprak-uprak itu pasar orang-orang UMKM yang mungkin gara-gara kamu kayak gini terus mereka ketakutan itu bukan berarti mereka tuh salah loh. Ketakutan karena mereka tuh nggak mau bermasalah, karena mereka pusing sudah pasar sepi, pakai bermasalah menghadapi sulhas lagi. Itu masih tengisan lagi bahwa kader-kadernya untuk untuk ini sidak. Memalukan nggak sih? Terus kalau saya ngomong bahwa 3 bulan lagi ada pilkada, makanya cari duit untuk pilkada, salah. Nggak salah, makasih. Itu menteri kadrun, Pak. Bisanya sama orang-orang lemah doang. Ya. Coba kalau istilahnya misalnya yang diimpor korma dari Israel, jangan-jangan bukan cuma 200%, 500% kali. Karena itu bawa-bawa agama. Coba kalau diimpornya dari Arab Saudi, berani apa enggak tuh? Dari Mesir, berani enggak? Ya kagak berani. Nah ini kalau soal persaingan dagang dengan China kan memang sudah memang produk dari China. Jadi kalau memang berani ya harus yang dari pelabuhan itu Pak dihadepinnya ya. Jangan beraninya sama orang-orang kecil, orang-orang lemah yang nggak bisa ngelawan kayak gitu. Ya kualitas menteri tapi kok istilahnya wawasan kebangsaannya nol besar ya. Ya artinya Pancasilanya nggak dilaksanakan ya, cuma cengar-cengir doang. Jadi menteri tapi kok ini kualitasnya buruk banget gitu. Saya kecewa, makasih. Kita disibukin sama 200% ya, sehingga kita lupa pilkada ya. Oke, sekian. Iya, baik. Terima kasih atas opininya, dan mitra bisnis kami sudah sesi opini untuk kali ini. Saya Anita Wijaya.